Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Puspita dengan NIM 4012111106 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai EU Fishing atau yang biasa atau merupakan kependekan dari illegal, unreported, and injury irregularity fishing. Nah, EU Fishing ini adalah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. EU Fishing ini secara harfiah itu dapat kita artikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelolaan perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. EU Fishing ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan yang tertangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, serta intensitas eksploitasi, baik itu di skala kecil maupun skala industri, serta di zona yurisdiksi nasional maupun di internasional. Nah, berdasarkan artikel ini, maka saya rasa perluasan kawasan perlindungan laut atau KKP ini hal yang tepat untuk digunakan, dikarenakan hampir setengah dari stok ikan liar yang ada di Indonesia ini ditangkap secara berlebihan. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang cukup tinggi dalam melakukan penangkapan ikan setelah Cina dan maaf saya lupa. Nah, kemudian di dalam UNCLOS sendiri itu telah mengatur mengenai hal-hal yang terkaitan dengan EU Fishing ini atau penangkapan ikan secara bebas ini. Nah, di dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS yang mana menyatakan bahwa bahwasanya negara pantai itu dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif yang mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan, sebagaimana yang diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini. Nah, maka dari itu, sebenarnya di dalam pasal 73 ayat 4, nah, dalam penangkapan atau penahanan kapal asing di pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Nah, dengan demikian, maksud dari pasal 4 ini berarti itu negara pantai yang bersangkutan itu memiliki kewajiban untuk segera memberitahukan tindakannya kepada tindakan yang mereka lakukan terhadap negara dari bendera kapal yang memasuki wilayah mereka untuk menangkap ikan tersebut.
Nah, kemudian dengan adanya kapal tanpa izin yang masuk ke negara Indonesia tersebut itu, kapal tersebut itu melakukan pencurian, pengambilan atau pencurian kekayaan laut yang ada secara diam-diam, yang dimana hal tersebut itu telah melanggar Peraturan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri tidak bisa tinggal diam dan tentunya harus mengambil tindakan untuk hal tersebut, seperti memberantas illegal fishing dengan cara penenggelaman dan beberapa aturan yang lainnya terhadap kapal negara asing yang mengambil kekayaan laut yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa EU fishing ini itu adalah kegiatan perikanan yang tidak sah yang melanggar peraturan Indonesia. Nah, maka dari itu hal ini itu harus diberantasi, harus diatasi. Nah, sejauh ini ada beberapa kasus penangkapan ikan ilegal yang tercatat, baik dari akibat dari masuknya kapal asing yang mengambil kekayaan laut yang ada di Indonesia, maka itu tentunya terjadi overfishing atau penangkapan ikan berlebihan di sebagian besar perairan Indonesia. Nah, tentunya hal ini itu sangat berdampak pada ekosistem laut yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu oleh karena itu perlu ditegaskannya hukuman terhadap penangkapan ikan ilegal dari kapal-kapal ilegal dari luar negeri. Nah, overfishing atau penangkapan ikan berlebihan ini tentunya seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu sangat berdampak pada ekosistem laut, karena ya penangkapan ikan di EU fishing ini itu penangkapan ikan dari EU fishing ini itu penangkapan ikannya tidak menargetkan lokasi, kemudian target spesies serta alat tangkap yang digunakan. Nah, begitupun dengan skala penangkapan yang dilakukan. Maka ditakutkan penangkapan ikan secara berlebihan ini merusak ekosistem dari segi target spesies ataupun alat yang digunakan.
karena ya alat tangkap yang digunakan misalnya seperti jaring. Nah, mereka menjaring tanpa memilah atau memilih um, apa ya, spesies atau jenis hewan, jenis ikan yang mereka tangkap. Jadi apa yang mereka tangkap semuanya ikut terangkat, baik itu yang baru lahir, baik itu yang masih kecil, yang sudah waktu panen ataupun spesies lainnya. Nah, apabila nih ya ditakutkan apabila ditangkap secara seperti itu tanpa memilih dan memilah spesies atau jenis ataupun usia tangkapan yang harus ditangkap, maka itu dapat menyebabkan penurunan 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 jenis spesies yang ada. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwasanya bila ikan yang masih kecil diambil itu ya tidak ada atau kecil kemungkinannya bahwa akan ada ikan-ikan lain setelah dari ikan tersebut. Maksudnya ya ikan tersebut akan mengalami kemusnahan, maksudnya akan mengalami kemusnahan dan menjadi langka. Maka dari itu ya saya merasa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kawasan perlindungan laut ini itu adalah hal yang baik dan tepat untuk dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.